Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semua. Marilah sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Memasuki materi pada saat ini mengenai tujuan dan fungsi kitabku. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu yang pertama, memahami Al-Quran secara tepat dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menunjukkan perilaku yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Ketiga, memahami tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang keempat, menceritakan kisah orang yang menjadikan Al-Quran sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Yang kedua, merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Al-Quran berisi ajaran yang lengkap dan sempurna, meliputi seluruh aspek kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Ada dua aspek, yaitu yang pertama ada yang bersifat global, yaitu mujmal, dan yang kedua ada yang bersifat detail, tafsil. Al-Quran mengatur dengan disertai konsekuensi-konsekuensi demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, bahagia, dan sejahtera baik lahir dan batin. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Penjelasan dari ayat tersebut disimpulkan bahwa fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la takun lil khainina khasima. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Al-Quran ini berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran agama Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Yang artinya, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad SAW, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Dalam kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia ada sebagian orang yang beriman, taat dan soleh. Namun ada pula orang-orang yang kafir, maksiat dan tidak soleh. Kepada mereka yang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan di dunia dan pahala di surga di akhirat karena ridhonya. Sebaliknya, kepada mereka yang kafir, durhaka dan tidak soleh, Allah mengancam dengan ancaman hukum dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Apabila manusia memfungsikan Al-Quran dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan, melaksanakan segala ajaran Islam sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran,
niscaya keselamatan, kesuksesan dan kebahagiaanlah yang diperoleh baik di dunia maupun di akhirat. Itulah fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Baik, mungkin saya cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan tidak berkerumunan di luar. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.